Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali pada saat ini saya mengajak kita semua untuk sejenak meluangkan waktu untuk hening dan merefleksikan firman Tuhan yang kita imani menjadi dasar dan juga fondasi kehidupan kita. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk hening berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau mengizinkan kami untuk menikmati anugerah dan juga penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang kami alami, untuk setiap perjumpaan yang boleh kami lakukan. Karena itu semua menunjukkan bahwa Engkau hadir dan juga memberikan pekerjaan tangan-Mu untuk kami alami sebagai pengharapan dan kekuatan baru. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk memahami dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua sejenak merenungkan salah satu ayat dari surat Yakobus, khususnya pasal 4 ayat yang ke-10. Cukup singkat tetapi sangat dalam maknanya. Demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggalkan kamu. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu terakhir ini saya pribadi mencoba merefleksikan kembali tentang berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bersama kita sebagai masyarakat Indonesia. COVID masih belum berakhir, meskipun saat ini kita berhadapan dengan pengharapan tentang vaksinasi yang sangat gencar dilakukan, tapi kemudian kita harus berjumpa dengan badai seruja yang menimpa saudara-saudara kita di NTT dan juga Sumba, dan yang terakhir gempa di Malang Selatan. Seolah-olah kita tidak pernah lepas dari berita-berita yang menumbuhkan keprihatinan sekaligus juga kekhawatiran atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Seolah-olah kita jarang sekali berjumpa dengan pengharapan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Paskah sudah kita sambut dan sudah kita rayakan dan peringati, dan tentu dalam kacamata iman, Paskah senantiasa mengingatkan kita tentang pengharapan yang dibawa dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai modal di dalam kita menghadapi pergumulan dan juga dinamika kehidupan. Tapi yang menarik adalah seringkali Paskah atau berita Paskah ini tenggelam dengan segala keprihatinan. Dan akhir-akhir ini saya mencoba untuk bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari runtutan keprihatinan yang terjadi di sekitar kita. Bacaan kita, Yakobus 4, sebenarnya diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam sebuah perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Perikop ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa dunia ini jahat, dunia ini membuat kita jauh dari Allah, dan dunia ini membuat kita dipenuhi dengan hawa nafsu ketimbang merendahkan diri dan juga menyucikan diri di hadapan Allah.
Tapi apakah betul sekotor itu dunia, ataukah Yakobus ini memang membuat kita atau mengajak kita untuk memandang negatif dunia dan segala kehidupannya? Saya rasa tidak. Ketika ayat 10 dari Yakobus 4 yang saya bacakan meminta kita atau mengajak kita untuk kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka proses merendahkan diri kita di hadapan Tuhan itu tidak terjadi di dunia lain atau di luar kehidupan kita di dunia ini, tapi justru di dalam dunia ini. Jadi surat Yakobus ini, terutama Yakobus 4 ini, justru ingin mengajak kita semua, ataupun khususnya penerima surat Yakobus ini, untuk menyadari bahwa mereka tetap hidup di dalam dunia dengan segala pergumulan dan kesulitannya, tapi bagaimana dia hidup di dalam dunia itu yang paling penting. Bukan mengedepankan hawa nafsu, bukan tergoda dengan segala hal yang justru menjauhkan dia dari Allah, tapi justru memiliki sikap batin yang terus dekat, terikat kepada Allah, dan itu hanya bisa dilakukan dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, apa maksudnya merendahkan diri di hadapan Allah? Nah, saya belajar dari peristiwa pandemi yang belum berakhir sampai dengan sekarang, bahwa pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita setidaknya dua hal sebagai manusia, yaitu tentang kesabaran dan juga tentang belajar untuk tidak egois. Kesabaran adalah kita masih diajak untuk kemudian menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang justru mengancam keselamatan diri dan juga orang lain, dengan kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga tetap bersabar bahwa memang kita harus akui pandemi ini belum berakhir. Kita mengajarkan tentang kesabaran. Dan yang kedua, mengajarkan kita untuk tidak egois. Karena apa? Karena kemudian kesabaran itu mendorong kita untuk menyadari bahwa kita diajak untuk tidak pertama-tama muncul hawa nafsu kesenangan kita. Kita diajak untuk tidak kemudian kemerungsung. Kita tidak diajak untuk kemudian menjadi mongso di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kita justru disadarkan bahwa keberadaan kita ini berada di dalam ketergantungan dengan orang lain, dengan sesama, dengan alam, bahkan juga dengan belajar untuk dan diajak untuk tidak egois. Dan merendahkan diri di hadapan Allah itu adalah pertama-tama kita kemudian menyatakan kesetiaan kepada Allah, dan kesetiaan itu dilakukan dengan kesabaran, karena seringkali kita tergoda untuk kemudian mengatakan kok Allah tidak endang memberikan akhir dari keprihatinan pandemi ini, kok Tuhan tidak segera mengakhiri saja sehingga kemudian kita bisa hidup normal kembali. Kesetiaan dan kesabaran untuk menantikan bagaimana Allah bekerja, sekaligus menantikan apa yang menjadi hikmat dari peristiwa ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan ketika kita tidak egois, kita tidak mementingkan dan juga tidak memikirkan diri kita sendiri. Jadi saya rasa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan itu mengandung dua makna, yaitu kesabaran dan juga tidak egois di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ketika kita memiliki kesabaran dan tidak egois, maka kita akan dijauhkan dari perasaan-perasaan untuk kemudian terikat dengan godaan, dengan hawa nafsu, dengan ketidaksabaran. Tapi justru kita senantiasa terikat kepada Allah karena sadar kehidupan kita bergantung kepadanya. Dan dengan demikian, optimisme yang diberikan oleh surat Yakobus adalah ketika kita bersikap demikian, bahwa Allah akan meninggikan kita. Ia akan meninggikan kami. Dan saya rasa kata meninggikan di sini lebih bermakna bahwa kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita bisa menjadi orang-orang yang dilihat oleh sesama kita sebagai teladan.
kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar kita. Nah, saya rasa ini ajakan kita saat ini. Dan kehidupan kita bersama membutuhkan orang-orang yang memiliki kesabaran luar biasa dan membutuhkan orang-orang yang tidak egois. Karena dengan dua sikap itu, maka kehidupan kita di tengah-tengah situasi ini akan dipenuhi dengan syukur dan juga akan dipenuhi dengan berkat, dan kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kesabaran dan ketidakegoisan senantiasa ada di dalam diri kami, sehingga ketika pergumulan seberat apapun kami tetap dapat mengalami, merasakan dan menemukan tangan-Mu yang bekerja, cinta kasih-Mu yang merangkul, dan juga kekuatan yang menopang kami untuk kami tetap bertahan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, pengharapan, dan juga optimisme. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan senantiasa, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua.